Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta penyuluhan peternakan pada hari ini yang telah hadir. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Renaldi dari kelas penyuluhan peternakan 02. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemberian pakan kambing dan domba. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pakan. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan yang mengandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitaminnya seimbang. Manajemen pemberian pakan yang baik prioritas yang harus dilakukan agar produktivitas bisa optimal dan keuntungan pun dapat diraih. Produktivitas ternak yang rendah akan terjadi jika kebutuhan nutrisi ternak tidak tercukupi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pakan dan manajemen pemberian pakan ternak kambing dan domba, sedikit saya akan menjelaskan tentang keuntungan beternak kambing dan domba. Yang pertama, lahan sempit. Mengapa lahan sempit dapat jadi keuntungan beternak kambing dan domba? Karena dengan modal lahan sempit di desa maupun di kota sekalipun, seseorang sudah bisa melakukan usaha beternak kambing atau domba. Yang kedua, mudah beradaptasi. Kambing dan domba merupakan jenis hewan ternak yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini membuat ternak kambing dan domba sangat gampang dikembangkan dan dirawat secara rumahan dengan sistem kandang tradisional maupun modern. Yang ketiga, cepat panen. Mengapa cepat panen? Karena bisnis ternak kambing dan domba akan menghasilkan untung, sebab kambing dan domba termasuk jenis hewan ternak yang menguntungkan dalam waktu singkat. Dari asalnya 5 ekor, bisa beranak pinak menjadi 25 ekor dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, pakan mudah didapatkan. Kelebihan usaha beternak kambing dan domba yang paling penting adalah kesediaan pakan di alam. Anda akan gampang mendapatkan bahan makanan bagi kambing dan domba di lingkungan sekitar Anda walaupun sedang musim kemarau, sebab makanan kambing dan domba bisa menggunakan dedaunan atau rumput hijau di alam liar. Yang kelima, modal kecil. Keunggulan dalam bisnis pembesaran dan ternak kambing dan domba adalah modal awal yang dibutuhkan terbilang kecil. Ternak kambing bisa dimulai dengan modal 5 juta. Hal ini sangat berbeda dengan jika Anda memulai usaha ternak kerbau dan sapi yang memerlukan modal awal dalam jumlah besar. Nah, kembali kita pada pakan untuk ternak kambing dan domba. Di sini saya akan membahas tentang bahan pakan untuk ternak kambing dan domba. Bahan pakan untuk ternak kambing dan domba terdiri dari hijauan, konsentrat, pakan suplemen, dan pakan tambahan. Hijauan pakan dapat berupa rumput segar, bisa juga rumput yang telah diberikan perlakuan atau pengolahan lebih lanjut, misalnya diolah menjadi selase. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang selase. Selase adalah pakan yang berbahan baku hijauan, hasil samping pertanian atau bijian berkadar air tertentu yang telah diawetkan dengan cara disimpan dalam tempat kedap darah selama kurang lebih 3 minggu. Nah, adapun untuk konsentrat bagi ruminansia antara lain bisa berasal dari biji-bijian dan limbahnya seperti jagung, gandum, sorghum, gaplek, padi, dedak, dan lainnya. Limbah agroindustri juga bisa menjadi sumber bahan pakan konsentrat seperti
bungkil kedelai, bungkil kacang, bungkil inti sawit, bungkil kelapa, whey, tepung ikan, dan lainnya. Konsentrat untuk kambing dan domba umumnya memiliki kandungan serat kasar kurang dari 18% dan mudah dicerna. Untuk pakan suplemen dibutuhkan sedikit saja karena merupakan sumber mikronutrien seperti mineral, vitamin, dan asam amino. Baik, untuk kambing dan domba yang sedang bunting dapat diberikan pakan yang terdiri dari legum dan campuran legum dengan jerami atau silase. Nah, di sini akan muncul pertanyaan yang sering kita dengar, mengapa legum sangat baik untuk pakan ternak? Nah, karena leguminosa memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, legum banyak diberikan pada ternak. Agar anakan lahir cukup giat, maka diberikan kurang lebih 0,25 kg biji-bijian tiap ekor per hari, dan pada 30-45 hari menjelang kelahiran, pemberian pakan biji-bijian dapat ditingkatkan menjadi 0,5 kg hingga setelah kelahiran. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi nutrisi yang cukup sehingga proses menyusui induk kambing dan domba dapat optimal. Nah, selanjutnya pada saat kelahiran, letakkan kambing dan domba dalam kandang khusus. Pakan sumber hijauan diberikan secara bebas, terutama hijauan berkualitas baik dan mudah dicerna. Pemberian pakan biji-bijian dapat dikurangi dan dapat juga diberikan konsentrat. Setelah berumur 5-7 hari sejak kelahiran, baru induk diberi ransum tinggi energi yang sesuai untuk induk menyusui. Baik, pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat saya bagikan kepada peserta penyuluhan sekalian, dan saya mohon maaf jika ada salah, dan semoga bermanfaat dan dapat diterapkan apa yang telah saya sampaikan pada saat Anda memanajemen dan beri pakan pada ternaknya masing-masing. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.